Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah. Bapak Ibu sekalian, pada kultum subuh kali ini kita baca kitab Riyadhus Shalihin, meneruskan yang dulu. Udah lama, kayaknya udah berapa tahun, berapa kali puasa belum tamat karena hadisnya banyak, ratusan atau berapa ratus hadis di Riyadhus Shalihin, banyak sekali. Saya ke bagian keutamaan sholat malam, kemudian keutamaan sholat tarawih, terus keutamaan apalagi nanti juga sampai lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah berfirman, Allah berkata dalam Al-Quran, dari sebagian malam hendaklah engkau tahajud sebagai ibadah tambahan bagi engkau. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan engkau diangkat derajat oleh Tuhanmu ke tempat yang mulia. Kita dalil sholat tahajud, bahwa tahajud itu dari sebagian malam saja, tidak harus sepanjang malam. Kalau sebagian malam itu bagus. Kalau sebagian malam itu bagusnya adalah di akhir menjelang habis malam gitu. Kalau dari tengah-tengah malam jam 12 terlalu capek ya. Setelah tahajud itu kalau terlalu malam, germah fisik kita tidak terlalu kuat ya, untuk menahan berapa jam ya, kalau kita tabuh 12 sampai ke pagi itu 6 gitu. 6 jam wah kuat. Tahajud bisa, tapi sholat subuh kebablasan bisa begitu tahajud. Oleh sebab itu di ujung saja Kangjeng Nabi itu kalau beliau sholat ngambilnya di ujung, sepertiga malam mau akhir itu ya. Sepertiga malam mau akhir itu ya setengah 4, setengah 4, jam 3 gitu, jam setengah 4. Kalau setengah 4 itu sudah jag-jag dah kayaknya bapak ibunya juga. Pamit tidur sekarang jam 9, ya kan 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 jam mah cukup tuh kalau orang-orang semacam kita mah 6 jam tuh. Sebab kalau orang tua semacam kita tidur tuh sudah nggak bisa 12 jam tuh lah. 6 jam itu sudah bagus, sudah enak banget. Kecuali juara begadang karena ya main bola gitu, ya badminton. Pan di batur badminton pemain kemarin sebatas di Birmingham itu kan tahu 2 di itu tadi orang tahu seorang tapi genep lawan 6 jam. Tabu salapan wengian gitu. Tomi tabu di ditu maghrib, istibra urang sebetulnya teh. Emang sudah benten waktu. Kangjeng Nabi bagi sholat malam itu di ujung. Bagi Rasulullah sholat sunat, tahajud itu juga sholat sunat sama. Nafilah talak, tambahan. Sholat utamanya adalah sholat fardu tetap. Kemudian bagi orang yang suka melaksanakan tahajud, ada janji Allah bahwa akan diangkat derajatnya
kedudukan yang mulia. Jadi silahkan tahajud sebisa mungkin untuk menggapai derajat ini. Ini janji Allah. Ayat yang kedua, tatajaffa junubuhum anil madaji'. Tandanya orang-orang yang beriman dan suka memikirkan alam ini, mereka lambung-lambungnya atau perut-perutnya menjauhi dari tempat tidur. Jadi pas kalau sudah menjelang akhir malam, mereka bangun untuk mengerjakan salat malam. Itu Al-Qur'annya. Kemudian ada satu lagi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tandanya orang-orang beriman itu adalah mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Memang ada orang-orang yang luar biasa, mereka memiliki semangat untuk tahajudnya kuat sekali. Sampai ada tanda-tanda di mukanya. Tanda di muka itu dua, mungkin saja ada bekas sujud. Yang satu lagi, tanda yang kedua adalah orang suka tahajud, orangnya suka marahmai. Marahmai itu namanya marahmai itu cerah ibu-ibu. Marahmai itu intinya. Jadi ketemu itu tidak menyebalkan. Jadi kalau ketemu kehadiran orang itu teh hangat, kemudian jadi semangat kalau datang orang. Ada orang-orang begitu, man. Ayah orang tuh kalau datang nanti jelmu jadi tegang, kalau aduh, itu bisa itu bisa itu. Ada juga itu. Ayo gitu lah, datang teh asa di dunia militer itu. Jadi ada orang-orang yang Allah didesain. Itu Kanjeng Nabi katanya beliau datang ke satu tempat, dan itu di sana tempat banyak orang, yang asalnya dingin terasa hangat, kata para sahabat tuh. Yang asalnya mencekam kemudian menjadi tenang, atau itu kehadiran Kanjeng Nabi. Kemudian kalau beliau hadir, katanya orang sedih menjadi bahagia. Oh itu Kanjeng Nabi katanya itu. Orang dibalik, datang orang Tagalog jawab cendera dan Mesir gitu. Ya asalnya senang jadi nangis justru katanya. Kenapa? Karena itu ninggalin jelma pakai sebelum gitu aja gitu. Kemudian hadisnya kata, ini ada beberapa hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhara qala afala akunu 'abdan syakura. Kata Aisyah ini, Kanjeng Nabi itu kalau salat malam kakinya sampai kelihatan seperti bengkak-bengkak gitu, Pak. Saking lamanya mungkin. Telapak kakinya itu jadi kelihatan ada bekas-bekasnya, seperti pecah-pecah. Jadi kayak paling saking lama berdiri itu tampak itu oleh Aisyah kelihatan. Sanes pecah-pecah roromehan bukan ini kelihatan apa? Kelihatan oleh beliau ada bekas. Lalu Kanjeng Siti Aisyah bilang kepada Rasulullah, kenapa harus melakukan seperti itu segala? Bukankah engkau dosa-dosa telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang? Kan Kanjeng Nabi mah dijamin banyak dosanya diampuni, baik dosa yang telah lalu atau yang akan datang. Kenapa masih sholat tahajud, masih lama-lama berdiri? Kata Rasulullah, apalah aku abdan syakura. Apakah aku, kata beliau, bolehkah, atau bahasa orang, bolehkah aku, bukan bolehlah, bukankah aku ini kalau jadi hamba yang banyak bersyukur itu lebih bagus, Aisyah katanya begitu. Jadi bagi beliau itu salat tahajud itu bersyukur, syukuran.
karena dosanya telah diampuni, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan bagi kita mah salat tahajud itu untuk menghapus dosa. Bagi Rasulullah mah sanes menghapus dosa, kan dosanya sudah diampuni. Tapi syukuran aja beliau tuh, sehingga duduk atau hari bentar berdiri lama, kemudian dia tahajud tak henti-henti setiap malam, bukan karena dosanya yang ada, tapi dia ingin menjadi hamba yang bersyukur gitu. Ada orang-orang yang tingkat ibadahnya sangat tinggi, jadi tujuan dari sebuah ibadah itu adalah untuk syukur kepada Allah. Kita masih kene berhalap pahala atau takut dari neraka. Kita masih itu. Gak apa-apa juga memang begitu. Tapi Kangjeng Nabi mas sudah makomnya makom syukuran ibadah itu, bersyukur kepada Allah karena beberapa hal telah diberikan. Istimewa memang beliau itu dibanding dengan kita. Nah itu Bapak dan Ibu terkait salat malam, dalil nama sudah sering didengar, tinggal silahkan dilaksanakan sebisa mungkin, kata Kanjeng Nabi kan, idza martukum bisyai'in fa'alu mastata'tum. Apabila aku menyuruh sesuatu, kata Rasulullah, lakukan semampu kalian. Mampuna tabuh setengah opat itu. Mampuna menjelang 5 menit lagi ke salat subuh, 5 menit lagi ke salat subuh. Silakan sajalah mana saja yang memungkinkan. Karena paling minimal 2 rakaat itu jangan ditinggalkan. 2 rakaat lah, tidak harus sebanyak-banyak. Jadi menjelang sholat subuh 5 menit lagi, kan suara tarhim masjid kita kira langkung berapa menit ya? 8, 10. 10. Pas lah 10 menit menjelang pada subuh silakan. Kita kan bisa beren sabar rakaat, apa 10 menit? Wah bisa 10 rakaat. Dan lama cepet sholat terlalu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.